Solihah dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber untuk memenuhi tugas sosiologi analisis mobilitas sosial di lingkungan sekitar. Apa saja faktor pendorong yang Anda alami dari yang semula menjadi seorang mahasiswa kemudian beralih profesi menjadi seorang guru? Faktor pendorong yang pertama, ketika saya kuliah saya lulus, dan setelah lulus kemudian saya memutuskan untuk bekerja. Itu yang mendorong saya, karena untuk apa kita kuliah mencari ilmu kalau ilmu itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga ketika saya sudah lulus kuliah, beberapa bulan kemudian setelah lulus saya memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan alhamdulillah saya diterima di salah satu sekolah swasta yang ada di Tuban, dan saya diterima menjadi guru sesuai dengan jurusan yang saya ambil ketika saya kuliah, yaitu jurusan pendidikan IPS. Sekarang saya mengajar di salah satu SMP dan menjadi seorang guru yang mengajar maba IPS. Kemudian apakah ada faktor penghambat selama ini dari masih menjadi seorang mahasiswa hingga sekarang sudah menjadi seorang guru? Faktor penghambat ketika saya beralih profesi dari seorang mahasiswa menjadi seorang guru adalah sulitnya mencari pekerjaan. Jadi ternyata apa yang saya pikirkan selama ini, bahwasanya ketika saya sudah lulus kuliah dan saya sudah memiliki pendidikan sarjana, itu akan lebih mudah lagi untuk mencari pekerjaan. Ternyata semua itu salah, karena ketika saya lulus dan bekerja itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, sehingga saya pada akhirnya juga diterima di salah satu sekolah tersebut. Kemudian apa saja usaha yang dulu Anda lakukan agar bisa menjadi seorang guru? Usahanya yaitu berusaha dan berdoa. Yang pertama, ketika saya mencari pekerjaan, saya akan berdoa supaya diberi kemudahan, dan yang kedua saya akan belajar lebih giat lagi, karena menjadi seorang guru harus lebih pintar daripada muridnya. Harus bisa menyampaikan ilmu sehingga murid-murid itu memahami apa yang saya sampaikan. Lalu, adakah permasalahan yang dihadapi selama menjadi seorang guru? Permasalahan yang dihadapi, yang pertama dari murid-murid atau siswa-siswi. Ketika murid-murid itu nurut, kemudian mudah dikondisikan, kemudian kooperatif, bisa diajak bekerja sama, itu akan memudahkan guru menyampaikan materi. Namun ketika kita menjumpai murid yang mungkin nakal atau sulit untuk dikondisikan, kemudian hiperaktif dan juga sulit untuk menerima pembelajaran, tidak mudah memahami materi, itu mungkin kendalanya. Kemudian kendala lainnya dari pekerjaan, karena menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi kita juga dituntut untuk mengerjakan berbagai perangkat seperti RPP, silabus, prota, promes. Kemudian ketika sekolah menjelang akreditasi itu juga seorang guru akan lebih sibuk lagi, dan ketika menjelang rapotan tiba atau ulangan tiba, itu juga merupakan hari-hari tersulit guru, karena dituntut untuk segera merekap nilai agar bisa segera melaksanakan rapotan tersebut. Baik, saya rasa cukup. Demikian hasil wawancara yang saya peroleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.